Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, semangat pagi. Ketemu kembali dengan saya dari Business Scale Up. Baik, kali ini kita akan mengulas tentang alat efektif manajemen juara. Yuk kita segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat efektif manajemen juara, suatu tool atau alat yang efektif, yang tentunya luar biasa, yang ajib. Yuk kita bahas. Beda manajemen efektif dan manajemen gagal itu apa? Tentunya ada berbeda yang jelas. Manajemen efektif tentunya menggunakan alat yang efektif juga. Dan sebaliknya, apabila manajemen tidak menggunakan alat ataupun alat bantu yang efektif, ini juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan manajemen. Ibarat tatkala kita mau mengangkat mobil atau mobil kita sedang mogok, mau ganti ban misalnya, maka alat apa yang diperlukan untuk mengangkat mobil agar kita mudah mengangkatnya? Tentunya berupa dongkrak. Betul. Itulah salah satu fungsi alat manajemen agar manajemen bisa efektif mendongkrak kinerja daripada perusahaan. Ada 3 jenis tool atau alat yang efektif manajemen. Akan kita pelajari apa saja 3 tool itu. Yang pertama berupa personality atau tool alat-alat tentang personality yang disebut soft skill. Tool ini terkait dengan cara mengelola diri, akhlak, sikap, mindset, mentalitas, kepribadian, komunikasi, dan lain sebagainya. Ini disebut soft skill atau personality. Yang kedua terkait dengan tool yaitu technical atau hard skill. Keterampilan atau kemampuan yang terkait dengan fisik ini termasuk technical atau hard skill. Secara teknis bagaimana kemampuan seorang SDM itu diukur. Operator, koki, pengrajin misalnya, staff, banyak melibatkan keterampilan technical atau hard skill. Yang ketiga adalah tool manajerial atau konseptual. Jadi tool ini menyangkut kemampuan manajerial dan juga konseptual. Strategi misalnya, visi, pengelolaan fungsi-fungsi perusahaan, termasuk pelatihan dan lain sebagainya adalah tool manajerial atau konseptual. Lalu alat apa saja yang perlu kita pakai dalam manajemen kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan? Yuk kita bahas satu persatu. Komposisi ketiga alat tersebut tergantung posisi SDM atau tim kita di mana atau apa. Ini penting untuk kita sepakati agar manajemen berjalan dengan efektif. Jadi kita harus sepakat dan perlu distandarisasi tentang penggunaan 3 alat tersebut. Kita contohkan, bila Anda seorang manajerial atau manajer tingkat madya, maka kemampuan manajerial dan soft skill haruslah lebih besar dibandingkan technical skill. Manajer dituntut untuk mempunyai kemampuan personality atau soft skill dalam membangun tim dan juga manajerial yang memadai agar dia mampu berkinerja tinggi.
Bila manajer Anda terlalu banyak terlibat di technical, misalnya sering dia technical yang terus diurusi, tentunya ini ada yang salah dan Anda tidak menjadi manajer yang efektif. Bila Anda seorang supervisor misalnya, maka kemampuan 3 alat tersebut, baik soft skill, technical, dan manajerial, perlu seimbang. Karena apa? Karena seorang supervisor adalah wakil manajemen tingkat pertama atau manajer lini sebagai ujung tombak yang perlu menguasai segala aspek. Jadi, supervisor tidak hanya sekedar ahli di technical, tetapi dia sudah harus belajar dan juga menguasai technical soft skill, lalu juga managerial skill. Namun bila Anda punya seorang staff, maka kemampuan technical tentunya harus lebih tinggi, lebih dominan dibandingkan soft skill dan managerial. Itu di mana posisi Anda atau tim Anda berada, maka itulah menentukan di mana tool akan dipakai. Bila 3 alat tersebut dipakai dan dimanfaatkan dengan tepat, tentunya akan memperoleh hasil yang efektif. Ini banyak kurang disadari dari semua manajerial, baik tingkat atas manajer, bahkan kadang-kadang direktur, sampai tingkat manajer media atau lini. Tim SDM Anda apakah sudah memanfaatkan tool manajemen ini secara tepat? Nah, itulah pertanyaannya yang nanti bisa diukur tim Anda apakah sudah memakai tool manajemen ini dengan baik dan tepat. Kita rangkum 3 alat manajemen tadi. Yang pertama adalah personality atau soft skill, yang kedua adalah technical atau hard skill, sedangkan yang ketiga managerial atau conceptual skill. Demikian materi kali ini, dan tentunya selamat berjuang untuk menjadi sukses. Action Anda menentukan sukses karir dan bisnis masa depan Anda bersama tim. Baik, yuk kita gabung di komunitas Business Scale Up yang moga-moga kita bisa sharing, saling berbagi di komunitas Business Scale Up, dan silakan menghubungi yang tertera di monitor. Sekali lagi, pendalaman materi karena ini baru pengantar untuk tool manajemen akan kita berikan pada kesempatan lain, baik dalam komunitas, pelatihan, atau sesi-sesi lain yang akan kita sambung berseri agar kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik dan lebih tepat guna. Terima kasih, selamat berjuang, dan tentunya ketemu kembali. Salam berkelimpahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.